Adik pandang pada siapa? Kalau pada abang, hai gembira rasanya. Adik senyum-senyum, senyuman yang menggoda. Adik jangan bingung, kami belum berpunya. Abang lirik-lirik, melirik pada siapa? Kalau pada adik, melayanlah jawabnya. Abang genik-genik, di mata buaya. Abang baik sikit, nanti ku pulang telinga. Hai cik adik, Ya cik abang, mencerita biasa saja. siapa nama, Itu rahasia, tinggal di mana, rumah Honda. bolehkah kami Boleh apa nak abang? jalan bersama? Oh itu bahaya. Jangan di belakang ibu dan ternama. Hai cik adik sayang, jalan berlenggang-lenggang, tak ubah seperti air putih gunung Redang. Hai cik abang sayang, jangan cuba menggoda. Muka cik abang semua tak boleh dipercaya. Cik abang, Cik adik sayang, adik bertanya, nak tanya abang, kenapa abang kenapa sayang? suka buang masa? Memang kau bintang, Nampak bergaya, lingkungan saja, apa pun tak ada. tapi debu ada. Memang abang semua tak berguna. Hai cik adik, Cik abang, Pilihlah saya, kata lawa, ambillah saya, saya tak ada. kalau tanya pula, Kurus tunggal, jantung saya, botak kepala, nak mana-mana, handsome bergaya. kami pun handsome juga, ya 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 ya. Musik mengusik tiada salahnya, Asalkan baik niat di hatinya. lebih baik bermaafkan sahaja. Agar hidup kan lebih bahagia. Bersama marilah kita bersalam-salaman, tanda bermula dan persahabatan. Jikalau ada terkasar bahasa, bermaaf-maafanlah di antara kita. Bermaaf-maafanlah antara kita. Pada zaman dahulu kala, di tepi sungai Siak, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kasib. Di kerajaan ini, seluruh penduduk hidup damai dan sejahtera karena Kerajaan Kasib dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, didampingi seorang ratu yang sangat anggun dan cerdas, juga dibantu seorang panglima yang gagah berani, Panglima Gimpam namanya.
Kerajaan Gasip juga memiliki seorang putri bernama Putri Kacamayang yang kecantikan dan keluhuran budinya terkenal hingga seluruh penjuru negeri, bahkan ke negara-negara tetangga. Banyak raja dari negeri tetangga yang ingin meminang Putri Kacamayang, namun tak satu pun yang diterimanya karena ia belum ingin menikah dan masih ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Makan sirih tepak Melayu tua, lambanglah adat pusaka Melayu. Makanlah sirih ujunglah ujungan, ujunglah ujungan. Sirih dimakan, hai beserta sana. Makanlah sirih ujunglah ujungan, aduhailah sayang.
Wahai anakku, tidakkah engkau ingin menerima salah satu pinangan dari raja-raja negeri tetangga tersebut? Benar anakku, kurasa sekarang adalah waktu yang tepat bagimu untuk mulai membina rumah tangga. Aku tak sabar ingin segera menimang cucu dari putri semata wayangku. Ibu, ayah, maafkan jika Nanda lancang. Namun, hati Ananda masih menyimpan harapan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bukan untuk menikah terlebih dahulu. Ananda ingin membuat kerajaan kita maju. Baiklah Ananda, jika memang itu keputusanmu, ibu dan ayah akan mendukung dengan sepenuh hati. Sementara itu, di kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Raja Aceh yang dikenal angkuh dan pemarah, sedang terjadi cekcok karena kedua istrinya terus berebut mencuri perhatiannya. Bungung cempah megadi
Kakanda, seminggu yang lalu saat aku melancong ke Batavia, aku melihat sebuah toko yang menawarkan berlian dengan harga murah. Kira-kira hanya 200 juta rupiah saja. Bolehkah aku membelinya sebagai tambahan perhiasanku? Kakanda, sepertinya aku juga membutuhkan sebuah mobil baru untukku pribadi. Bukannya berbagi dengan si nenek tua itu. Apa? Nenek tua? Seenaknya kau mengatai aku seperti itu. Hentikan! Kepalaku sudah cukup pusing mengatasi masalah di negeri ini. Jangan sesekali kalian berdua menambah sakit kepalaku. Sekali lagi kalian berdua bertengkar, aku tidak akan segan-segan mengusir kalian dari istana ini. Maafkan kami, Kakanda. Panglima! Panglima! Ampun Baginda, apa gerangan Baginda manggil kami? Aku menginginkan Putri Kacamayang dari kerajaan Gasip untuk menjadi istriku yang ketiga. Tolong sampaikan lamaranku kepada Raja Gasip. Apakah Baginda yakin dengan keputusan tersebut? Ya, Panglima. Aku yakin, 1000 kali yakin dengan keputusanku. Pergilah kalian ke kerajaan Gasip sekarang juga. Baik Baginda, kami akan ke sana sekarang juga. Baginda, Siapa kalian? Apa gerangan kalian datang kemari? ampun Baginda, kami Panglima dari Kerajaan Aceh. Kami berdua datang kemari diutus oleh Raja Aceh. Kami ingin bertemu Baginda Raja Gasip. Kenapa dia mengutus kalian kemari? Raja kami ingin meminang putri Baginda, Putri Kacamayang. Benar Baginda. Maaf Panglima, kami belum bisa menerima pinangan dari raja kalian. Putriku belum siap untuk menikah. Sampaikan permohonan maaf dari kami kepada raja kalian. Baiklah Baginda, kami akan kembali ke Aceh untuk menyampaikan jawaban Baginda. Kedua Panglima Aceh kembali ke kerajaan mereka dengan perasaan kecewa. Mereka takut Raja Aceh murka karena pinangannya ditolak. Selamat datang, Panglimaku. Bagaimana kabar pinanganku? Mohon maaf Baginda, pihak kerajaan Gasip menolak pinangan Baginda. Apa? Ada apa Kakanda? Apa sebab dikau murka? Ya Kakanda, apakah si nenek tua itu memancing emosimu lagi? Apa katamu? Dasar perempuan tak tahu diri. Hei kau, pisahkan mereka berdua. Sudahilah Ratu, sudah tua, jangan bertingkah. Tidak mungkin Raja Gasip menolak pinanganku. Namun, begitulah kenyataannya Baginda. Kurang ajar kau Gasip. Aku tak akan tinggal diam. Aku akan balas perbuatanmu. Aku Raja Aceh, penguasa wilayah utara. Nama aku ditakuti, suara aku dihormati. Tidak ada satupun raja di tanah Melayu ini yang berani menentang titahku. Beberapa waktu lalu, ku dengar nama seorang gadis dari negeri Gasip, Putri Kacamayang.
Kecantikannya termasyur ke seluruh penjuru negeri. Wajahnya bagai cahaya rembulan, budi bahasanya sehalus sutra. Maka utus 2 orang terhormat ke Raja Gasip, kusampaikan pinanganku dengan segala kemuliaan Aceh. Kuberikan hadiah, kubawa pesan damai dan cinta. Tapi apa balasan mereka? Penolakan. Raja Gasip menolak pinanganku. Berani sekali dia menolak kehendak seorang Raja Aceh. Apakah dia menganggap aku tidak pantas? Apakah dia mengira Aceh lemah? Tidak. Aku tidak akan terhina oleh penolakan murahan itu. Karena telah mengenal sifat pendendam Raja Aceh, maka Raja Gasip segera menyiapkan pasukan perang untuk menghadapi serangan kerajaan Aceh. Panglima Gimpam, kemarilah. Baik Baginda, apa gerangan Baginda memanggil hamba? Aku ingin kau menyiapkan pasukan perang kerajaan kita. Baiklah Baginda, namun jika boleh hamba tahu, kenapa Baginda menyuruh hamba menyiapkan pasukan perang? Aku takut jika sewaktu-waktu Raja Aceh menyerang kerajaan kita karena aku menolak pinangannya terhadap putriku. Kini kau kuperintahkan untuk memimpin pasukan di Kuala Gasip. Baiklah Baginda, hamba akan segera melaksanakan perintah Baginda.
Ternyata Raja Aceh beserta pasukannya telah mengetahui persiapan kerajaan Gasip, dan mereka telah mengetahui bahwa Kuala Gasip yang merupakan jalur utama menuju negeri itu dipimpin oleh seorang Panglima Gimpam yang gagah berani. Hahaha, ternyata kerajaan Gasip telah menyiapkan pasukan untuk melawan kita. Takkan kubiarkan mereka menang. Maaf Baginda, ternyata Kuala Gasip telah dijaga oleh Panglima Gimpam. Apa? Jadi lewat jalan mana kita harus menuju ke kerajaan Gasip? Lebih baik kita bertanya pada penduduk kerajaan Gasip, Baginda. Ya, Panglima, kau benar. Ayo kita segera menyiapkan pasukan dan langsung pergi ke kerajaan Gasip. Raja Aceh dan pasukannya pergi ke kerajaan Gasip. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu penduduk kerajaan Gasip. Sepertinya itu penduduk kerajaan Gasip, Baginda. Ya, benar. Mari kita segera ke sana. Hai anak muda, apakah benar kau penduduk negeri Gasip? Benar Tuan. Siapakah gerangan tuan-tuan ini dan hendak kemana? Kami dari kerajaan Aceh hendak menuju ke negeri kalian. Tolong tunjukkan kami jalan darat menuju kerajaan Gasip. Hamba tidak tahu Tuan. Benarkah itu? Bagaimana dengan ini? Baiklah Tuan, ke arah sana. Akhirnya, Raja Aceh beserta pasukannya sampai di kerajaan Gasip tanpa melewati penjagaan Panglima Gimpam. Ia langsung menghancurkan seisi negeri tersebut. Hahaha, akhirnya kita sampai di sini tanpa melewati penjagaan Panglima Gimpam. Hahaha, semua pasukanku, ayo serang! Baginda, pasukan kerajaan Aceh telah memporak-porandakan negeri kita dan kini mereka menyerang halaman istana. Benarkah itu? Itu mereka berdua. Kau bunuh dia, sedangkan kau culik Putri Kacamaya. Kemari kau! Ayah, tolong aku! Diam kau! Putriku! 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 Istriku! Panglima Gimpam datang dari Kuala Gasip dan terkejut melihat seisi istana porak-poranda dan melihat Ratu Gasip yang bersimbah darah. Hah? Apa-apaan ini? Mengapa kerajaan bisa menjadi porak-poranda? Kenapa Ratu Gasip meninggal dunia? Ini akibat kerajaan Aceh, wahai Panglima. Mereka menculik Putri Kacamayang dan membunuh Baginda Ratu. Apa? Kurang ajar sekali Raja Aceh itu. Akan kubalas kekalahan ini. Aku harus membawa Putri Kacamayang kembali ke sini. Benar Panglima. Sebaiknya Panglima secepatnya menuju ke sana agar kondisi tidak semakin parah. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tolong jaga kerajaan ini selama aku pergi.
Sejak hari itu, hidupku berubah. Istriku pergi meninggalkan aku selamanya. Aku kira kehilangan dia sudah cukup menyakitkan, tapi ternyata aku salah. Luka itu makin dalam ketika anakku juga hilang, diculik orang yang tak punya hati. Aku masih ingat senyumannya, tangis kecilnya, semua masih terbayang jelas di kepala. Dan sekarang yang tersisa hanyalah sepi. Aku tidak akan bisa diam. Aku tidak boleh menyerah, karena anak itu adalah alasanku tetap berdiri sampai hari ini. Dengarlah, siapapun yang membawa anakku, aku akan menemukannya. Aku akan mengejar sampai kapanpun, demi dia, demi keluarga kecil yang pernah kami bangun. Sayang, doakan aku dari sana. Aku janji aku akan membawa anak kita pulang. Saat tiba di gerbang kerajaan Aceh, Panglima Gimpam disambut oleh kedua Panglima Aceh. Mereka menghadang Panglima Gimpam dan menantang Panglima Gimpam berkelahi. Jika Panglima Gimpam menang, maka ia boleh menjemput Putri Kacamayang. Namun, jika ia kalah, maka ia harus kembali ke kerajaan Gasip dengan tangan kosong. Dan Putri Kacamayang harus tinggal di kerajaan Aceh untuk selamanya. Akhirnya sampai juga aku di sini. Ternyata kau telah sampai. Ya, aku kesini untuk membalas dendamku atas meninggalnya Yang Mulia Ratu Gasip. Aku ingin membawa pulang Putri Kacamayang kembali ke kerajaan Gasip. Baiklah, kau bisa membawa pulang Putri Kacamayang, asalkan kau berani bertarung dengan kami berdua. Taruhannya, Putri Kacamayang. Jika kau menang, kau bisa membawanya kembali. Namun, jika kau kalah, dia harus tinggal di sini selamanya. Benar, aku yakin kau takkan menang. Baiklah, akan kusanggupi tantangan kalian. Apapun akan kulakukan demi Putri Kacamayang. कथा संग्राम की विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य कलेश कलंक स्वार्थ की कथा परमार्थ की Bagaimana? Sudah jelas bukan siapa yang memenangkan pertarungan ini? Kuakui kesaktianmu, Gimpam. Panglima, bawa Putri Kacamayang kemari. Panglima, apakah kau datang untuk menjemputku? Ya Putri, aku datang untuk menjemputmu. Hahaha, kembalilah kalian ke kerajaan Gasip. Aku terpaksa merelakan kau, Kacamayang. Jika sewaktu-waktu kau berubah pikiran, kembalilah kemari. Hahaha. Tidak akan, aku tidak akan membiarkan Putri Kacamayang kembali ke sini. Putri, ayo kita pulang.
tengah perjalanan, ternyata penyakit Putri Kacamayang kambuh. Nafasnya terasa sangat sesak. Saat itu juga angin sedang bertiup dengan kencangnya. Putri Kacamayang pun meminta Panglima Gimpam untuk beristirahat sejenak. Panglima, angin ini sangat kencang. Aku tak bisa bernafas lagi. Bisakah kita berhenti sejenak? Baik, Putri. Kita istirahat sebentar. Terima kasih, Panglima. Aku rasa umurku tak lama lagi. Sampaikan permohonan maafku kepada ayah. Putri, bertahanlah. Tak lama lagi kita akan sampai di kerajaan Gasip. Maaf, Panglima. Terima kasih kau mau menemaniku sampai akhir hayatku. Putri, seandainya kau tahu setulus apa aku menyayangimu.
Akhirnya, Panglima Gimpam membawa jasad Putri Kacamayang yang telah meninggal. Sesampainya di kerajaan Gasip, jasad Putri Kacamayang disambut dengan kepiluan dari seisi penghuni istana. Baginda, hamba datang membawa jenazah Putri Kacamayang. Ia meninggal di perjalanan hendak kembali ke sini. Benarkah? Tak mungkin putriku telah meninggal dunia. Maafkan hamba, Baginda, namun itulah kenyataannya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Padahal aku baru berniat menjodohkanmu dengannya. Ini takdir, Baginda. Baiklah, kita harus segera memakamkannya sekarang juga. Setelah Putri Kacamayang dimakamkan, Raja Gasip dilanda depresi berat karena kehilangan putri sematawayangnya. Ia pun memutuskan untuk menyepi ke Gunung Ledang. Ya Panglima, kemarilah sebentar. Baik, Baginda. Kuserahkan mahkota kerajaan Gasip padamu. Kau berhak menggantikanku sebagai pemimpin kerajaan ini. Akhirnya, Panglima Gimpam menggantikan posisi Raja Gasip. Namun, karena kesetiaannya kepada sang raja, ia pun ikut meninggalkan kerajaan itu dan membuka perkampungan baru yang diberi nama Pekanbaru. Apa dikelik di dalam raga? Apa dikelik sayang di dalam raga? Bunga kenanga abang penyeri muka, bunga kenanga abang penyeri muka. Apa dibuat penyeri muka? Apa dibuat sayang penyeri muka? Buat memikat abang belahan jiwa, buat memikat abang belahan jiwa. Apa ditenung di balik mata? Apa ditenung sayang di balik mata? Merenung kasih abang benarkah ada? Merenung kasih abang benarkah ada? Apakah jadi kalaulah ada? Apakah jadi sayang kalaulah ada? Barulah rasa abang bulan keriba, barulah rasa abang bulan keriba. Indahnya sungguh bergurau senda, indahnya sungguh sayang bergurau senda. Kasih terjalin sayang ke kampung kita,
sepantun berdendang kita, kalau sepantun sayang berdendang kita. Biar sepumpung sayang hidup berdua.